kompresif. Oke, untuk yang pertama saya akan menyampaikan materi pembelajaran kita, yaitu contoh pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai, mari kita dalam pelaksanaan pembelajaran ini lebih bermanfaat. Alangkah baiknya kita berdoa mulai. Selesai, alhamdulillah. Selanjutnya untuk kegiatan ini Bapak ingin mengabsensi. Siapa yang tidak masuk? Oh, Liza ya yang tidak masuk. Ya, dengan alasan apa? Sakit. Oke, terima kasih. Ya. Oke, dalam pembelajaran ini kita akan membahas dalam bab ini yaitu indahnya membangun mahligai rumah tangga. Dalam hal ini, apa itu indahnya membangun mahligai rumah tangga? Yakni sama saja kita menerapkan hukum pernikahan. Sebelum memulai, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yakni yang pertama meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menunjukkan sikap bersatu dan bersama dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Oke, anak-anak, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, maka diharapkan kita semua bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan nanti. Oke, sebelum memasuki materi, sudah tahukah dari gambar yang kita amati ini? Oke, sudah tahu. Silahkan dicari apa maksud dari gambar yang kita lihat. Ya, terima kasih. Nah, dari gambar tersebut, dari penjelasan anak-anak, maka bisa disimpulkan bahwa gambar tersebut mengenai apa? Yakni mengenai pertunangan atau yang disebut dengan khitbah. Maka bolehkah dalam Islam khitbah? Itu sangat diperbolehkan, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, ketika ada seorang wanita atau yang sudah dikhitbah atau yang ditunangi atau yang sudah ditukar cincin istilah kita, maka haram hukumnya seorang laki-laki mengambil orang yang sudah dikhitbah. Maka ada adat-adat istiadat tertentu, yakni apa? Ada adat istiadat pantun. Apa pantunnya? Bapak bacakan pantunnya. Akar memanjat pohon ara nampak cantik bersemilaman. Besar hajat tidak terkira hendak memetik bunga di taman. Tetapi kadangkala ada sedih jawabannya ketika ada seorang mempelai perempuan itu sudah diambil orang. Maka apa balasan pantunnya? Kota indah kota Bakinang, masak di dapur banyak arang, maksud hati ingin meminang, rupanya sudah diambil orang. Nah itu. Kemudian ayo anak-anak perhatikan dari gambar yang terlihat. Apa gambar tersebut? Silakan komentari si Rizal. Silakan. Oh sudah ya, terima kasih. Silahkan komentari ini. Siapa si Lilis ya? Sudah? Oh, jadi maksud dari pernikahan itu adalah sebuah resepsi pernikahan. Maka hukumnya apa? Hukumnya diperbolehkan. Karena apa? Saling menguatkan, saling mengenalkan satu sama lain antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Dan mengundang sanak saudara, jiran tetangga untuk mengenalkan pasangan satu sama lain. Jadi setelah kita melihat dua gambar tersebut, maka kita fokuskan dari apa itu sebuah makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu nikah adalah suatu ikatan. Oke, sudah, silakan. Setelah memahami beberapa hal tersebut, kita lihat video dan nanti anak-anak bisa mengomentari apa yang ada hasil yang ditonton. Setelah itu ada dalil akli yang sudah Bapak bacakan tadi, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadikan motivasi kita untuk membangun mahligai rumah tangga yang lebih baik. Maka dari itu ada sebuah pertanyaan.
Dari anak-anak yang Bapak lontarkan, apa itu pertanyaannya? Bagaimana jika seorang remaja putri menikah tanpa ada restu seorang? Ya, silakan sudah dijawab. Oke, anak-anak, itu saja ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembelajaran kita bermanfaat, bisa kita simpulkan. Silahkan disimpulkan apa pembelajaran kita. Si Lukman, silahkan disimpulkan. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan nanti di akhir pembelajaran ini akan membuat diskusi kelompok dan membuat diskusi kelompok yaitu menjadi 4 kelompok dan membuat beberapa tugas. Nanti Bapak jelaskan berikutnya. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dwi lanjut baca Al-Qur'annya, Pak Dwi. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul limusallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ya, sudah bagus sekali ya, Pak Dwi. Oke, selanjutnya lanjut ke sesi tanya jawab. Pada Pak Sagiman kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dwi Praja. Dwi Praja ini Benteng ya? Benteng, Pak. Betul, Ustaz. SMA mana? SMA 5, Bengkulu Tengah. Kota belum sampai, provinsi masih jauh, Pak. Oh, itu SMA 5 ya? SMA 5, Pak. Kan SMA 1 itu? Bukan, Pak, itu yang di pinggir jalan itu SMA 1 yang di perbatasan Bengkulu Kembang Sri. Antara kota dengan kabupaten. Kalau SMA 5 itu di Karangtinggi, Pak. Kalau dari arah Curup itu kanan jalan, di tepatnya di belakang kantor DPR, belakang puskesmas. Kantor DPR lama, arah ke perkantoran Bengkulu Tengah itu, Pak. Iya. Udah berapa lama mengajar di situ? Kurang lebih 7 tahun, Pak. Tahun. Alumni mana, Pak Dwi? Alumni UMY, Pak. MY jurusan? Jurusan PAI, Pak. PAI. Ya. Pendidikan agama Islam ya? Ya, tarbiyah, Pak. Oke. Tadi apa tadi materinya tadi itu ya, tentang pernikahan apa? Indahnya ya munakohat, Pak. Iya. Media apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran itu? Media yang digunakan itu menggunakan media PowerPoint, Pak. Pembelajaran menggunakan PowerPoint dan dijelaskan kepada anak-anak, nanti ditampilkan beberapa contoh-contoh video, Pak. Oh iya. Video. Ya. Videonya bikin sendiri atau ngambil ini? Ngambil link di YouTube, kemudian dianalisis kepada anak-anak, Pak. Hati-hati yang ngambil video dari YouTube itu juga perlu editing. Iya, Pak. Atau ada juga misalnya jangan sampai ngajar YouTube tuh live gitu ya. Misalnya di komputer buka YouTube, nah itu bahaya tuh. Nanti ada iklan-iklan lewat yang tidak sesuai dengan itu ya. Ya, jadi kalaupun kita ngambil video-video dari YouTube, dari mana itu diambil dulu, di-download, terus di-editing lagi. Mana bagian-bagian yang kira-kira tidak pas untuk disampaikan itu di-cut gitu ya, dibuang. Jadi jangan diambil mentah-mentah gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya, kita konsepnya itu ya ATM gitu ya. Ya. Ambil, tiru, modifikasi gitu ya. Nggak masalah, bisa kita gunakan gitu. Kan biasanya di pembelajaran itu kita
Apalagi ini pakai model apa tadi? Model pembelajaran apa? Model pendekatan dan metode apa yang digunakan? Model penggunaan teori belajar konstruktivisme, Pak. Modelnya, Oh, Model. modelnya metode dan pendekatannya. modelnya cooperative learning, Pak. Metode learning, pendekatannya. Pendekatannya maksudnya gimana tuh, Pak? Mohon maaf, Pak. Pendekatan yang digunakan. Memberi peluang siswa mengemukakan suatu pembahasan, Pak. Contoh ada media tadi. Kalau di RPP Bapak itu kan saintifik. Ya, Pak. Itu pendekatan, kan ada pendekatan, metode, model di pembelajaran, ya. Dibaca gitu ya Pak, tentang model, metode, pendekatan gitu ya. Siapa? Itu ada bedanya. Sudah ini ya, sudah terbiasa menggunakan IT di dalam pembelajaran? Alhamdulillah sudah, Pak. Ada nggak inovasi pembelajaran yang Pak Eko buat berdasarkan ini pengetahuan di bidang teknologi? Di bidang pengetahuan teknologi ini, Pak, anak-anak disuruh membuat video, kemudian mereka mengupload video atau mereka mengirimkan beberapa contoh-contoh video. Misalnya itu mereka membuat mengafani jenazah, memandikan jenazah, itu mereka sudah bisa mengupload sendiri atau menyerahkan filenya kepada saya, kemudian saya menguploadnya itu, Pak. Maksudnya karya Pak Dwi gitu ya? Karya anaknya. Oh, karya saya sendiri, Pak, belum ada, Pak. Mungkin karya lebih ke karya anak-anak, tetapi saya pernah mencoba karya saya itu model pembelajaran menggunakan kartu yang diacak, kemudian anak-anak mencocokkan sendiri, mungkin seperti itu, Pak. Maksudnya yang di bidang teknologi tadi itu, teknologi informasi. Pak Dwi pernah bikin video misalnya atau bikin aplikasi apa misalnya? Oh, belum, Pak. Belum. Mungkin hanya sebatas membuat video-video, Pak. Ya udah ya, bikin video sudah bisa. Insya Allah sudah bisa, Pak. Oh. Kalau sumber belajarnya dari mana saja? Sumber belajarnya dari buku-buku, mungkin dari ada jurnalnya, Pak, dari buku-buku pelajaran, dan dari Google itu, Pak. Ada berapa jurnal yang pernah Bapak baca? Kalau jurnal sudah banyak, Pak, yang dibaca, Pak. Jurnal. Pak Dwi jelaskan tentang teori belajar yang Pak Dwi ketahui. Teori belajar behaviorisme, Pak. Teori belajar yang dipakai atau teori belajar ada 4 teori? Nah, semuanya. Coba nanti semuanya. Teori belajar behaviorisme merupakan apa? Behavior. Mohon maaf keterbatasan bahasa Inggris, Pak. Terus. Memberikan sebuah hasil respon seorang atau stimulus yang diberikan kepada peserta didik, dan peserta didik itu lebih pasif, Pak, dibandingkan daripada guru, itu, Pak. Kemudian teori konstruktivisme. Teori pembelajaran adalah sebuah pendidikan yang mengedepankan peningkatan dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara, kemudian disesuaikan dengan tingkah laku ataupun sikap, Pak. Satu lagi teori humanistik. Perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia.
lebih ke humanistik, yaitu perkembangan perkembangan pengetahuan yang didekati dengan manusia, Pak. Human. Gurunya manusia, muridnya manusia. Ya. Baca lagi ya. Ya, Pak. Pengetahuan tentang teori belajar itu penting untuk dipahami gitu ya. Hot apa hot ya? Hots. Kalau salah mohon diperbaiki, Pak. Hots, hiker, thinking order skill. Kalau tidak salah, Pak, perpanjangan seperti itu. Kalau bahasa dusunnya apa tuh? Bahasa dusunnya suatu kemampuan berpikir yang tidak hanya melibatkan kemampuan mengingat, memahami, menerapkan, tapi kemampuan dimiliki oleh setiap orang dalam berpikir. Artinya, Pak, lebih ke kemampuan berpikir tinggi. Pikir tingkat tinggi itu gimana contohnya? Apa Kalau berpikir dari atas pohon? berpikir tingkat itu maksudnya sudah dapat memahami, menganalisis, dan mengevaluasi lebih ke tingkat tinggi gitu, Pak. Bisa menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasikan, kurang lebihnya seperti itu, Pak. Hots. Ya. Cukup, Budin? Silakan. Terima kasih Pak Sagiman. Pak Dwi, ini saya lihat RPP-nya ini untuk 3 kali pertemuan ya Pak Dwi? 1 kali, Bu. 1 kali ya? Iya, Bu. Karena saya kira di sini tujuan pembelajarannya banyak sekali ya gitu. Nah, apa nggak terlalu padat itu pemberian materi ini dalam 1 kali pertemuan? Nanti juga perlu kreativitas kita ya dalam menentukan materi apa yang harus disampaikan hari ini dan poin-poin apa saja yang harus kita sampaikan. Jadi jangan dipadatkan, diberikan pada 1 hari ya, 1 kali pertemuan gitu ya Bapak Ibu ya. ya, siap, Bu. Pak Dwi ini kan mengajarnya kelas 12 ya. Iya, kelas 12, Bu. Kelas 12. Ini gimana ini ya pembelajarannya, materinya tentang pernikahan. Tentang apa nih ya tadi? Pernikahan dalam Islam, Bu. Pernikahan. Itu gimana itu suasana belajarnya dalam materi ini? Suasana pembelajaran yang pertama ini, Bu, saya berusaha menjelaskan konsep dari rumah tangga itu bagaimana, seperti apa, kemudian mereka mendiskusikan dan diakhiri dengan praktek cara menikah, praktek pelaksanaan pernikahan, kemudian anak-anak itu disuruh membuat video, Bu, kemudian mengirimkan linknya boleh atau mengirimkan file videonya, Bu. Berarti gini, Bu, itu Bu ini ya, IPK-nya itu berarti anaknya itu sudah belajar tuh nikah gitu. Iya, Bu. Iya gitu. Iya. Udah ada yang berhasil, Pak Dwi. Jadi gini ya, butuh keterampilan kita juga ya yang bagaimana menempatkan sebuah materi gitu ya Pak ya. Iya. Karena materi itu memang sudah ada di dalam buku, Bu. Karena materinya memang sudah ada. Itu materi favorit bagi anak-anak kelas 12, Bu, yang paling ditunggu-tunggu. Iya gitu. Jadi materi ini mungkin yang mereka hidup mungkin suasana pembelajarannya. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu bagaimana kita menciptakan suasana belajar menyenangkan tapi tetap serius gitu, tidak luar dari konteks gitu ya. Ya Pak.
Siap. Ini sinyal saya yang terganggu apa sinyal Pak Dwi? Kayak gitu ya Pak Dwi. Siap. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya, Pak Dwi sudah pernah nggak menanyakan ke siswanya bagaimana cara mengajar Pak Dwi? Sudah, Bu. Apa evaluasinya itu? Evaluasi entah mereka takut apa segan atau gimana, Bu. Bagus semua, Bu. Dengan cara saya ini apa? Angket, Bu. Angket Ya, itu jadi tapi bagus semua ya. ya Hasilnya apa Bapak mengajar menyenangkan begitu. ya intinya menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Ya. Oke. Apa lagi ya? Di tujuan pembelajaran Bapak ini udah ada unsur A, B, C, D-nya nggak? Ada, Bu. A-nya apa? Hanya meyakini kebenaran pelaksanaan pernikahan berdasarkan Islam. Maksudnya unsur oke. Maksud saya unsur audiennya, Pak. Oh, ABC-nya itu, Bu, ya. Ya, A, B, C, D-nya. Audiennya apa? Sudah, Bu. Audiennya yang mana, Pak? Audiennya kalau dari tujuan pembelajaran itu menunjukkan sikap bersatu. Jadi siswa dapat menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan sebagai masyarakat implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Arti unsur audiennya peserta didik ya, Pak ya? Ya, peserta didik. Iya. Kalau unsur B-nya? Aktivit B itu behavior, ke aktivitas. Jadi menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam syariat Islam. Berarti kata kuncinya meyakini ya Pak ya, Meyakini, menunjukkan, menjelaskan, mengidentifikasi, mengevaluasi, menyajikan ya Pak ya. Ya, Bu. Kemudian unsur C ada nggak? Ada Kondisi yang mana itu? kondisi, yaitu menganalisis ketentuan. Siswa dapat menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. C itu kondisi ya Pak ya. Jadi kata kuncinya itu misalkan kondisi pembelajaran dengan berdiskusi, ya, dengan bekerja kelompok, gitu, atau dengan model pembelajaran blended, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan unsur C. Kemudian unsur D ada nggak di sini di tujuan pembelajaran? Menyajikan paparan. D Paparan. itu apa Pak? Menyajikan Degree, paparan ya di D. Degree. Jadi misalkan di sini peserta didik melalui diskusi peserta didik bisa meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan tepat atau dengan jelas. Itu unsur D-nya. Itu untuk tujuan unsur A, B, C, D-nya. Bapak LKPD-nya ada apa aja di dalam, Pak? LKPD. Ada aspek hotsnya. Yang memuat, unsur-unsur yang memuat dalam LKPD apa saja, Pak? Selain identitas.
Selain identitas ada indikator, Indikator, apalagi? kompetensi dasar, Ya, terus kompetensi inti, Bu. inti. Ya. Terus apalagi? Wah, nah itu saja Bu yang baru ditahukan Bu. Ya, ada kasusnya ya, penyajian masalah gitu. Nanti kalau materi pernikahan ini bisa Bapak sajikan misal kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekitar siswa gitu ya, nggak usah ambil jauh-jauh contohnya. Ya. Dari penyajian sebuah kasus mereka dituntut untuk menemukan permasalahan dan menyelesaikan masalah gitu ya Pak. Itu yang dituntut dalam LKPD biar mereka terbiasa mengembangkan kemampuan HOTS, kemampuan berpikir tingkat tinggi ya Pak. Baik Bu. Jadi oke, selanjutnya udah cukup untuk Pak Dwi. Pak Sagiman. Ya. Oke. Pak Dwi, sebelum kita lanjut ke peserta selanjutnya, ada yang Bapak ingin sampaikan? Silakan Pak. Ada sedikit Bu. Saya mengucapkan terima kasih kepada guru dan dosen atau guru pamong atau dosen penguji sebelumnya. Salam